Waalaikumsalam Mbak Tia. Dari mana Mbak Tia? Dari belanja, Bu. Maskernya mana Mbak Tia? Oh iya, Bu. Minta maaf ya, Bu. Saya Mbak Tia sini. Anda sebagai pemuda di desa Kepul ini seharusnya Anda memakai masker Mbak Tia. Iya, Bu. Minta maaf ya, Bu. Ya semuanya itu nggak itu ya kayak anak-anak remaja sekarang kan banyak nggak pakai masker itu. Iya, Bu. Saya tadi habis nongkrong sama teman-teman. Nggak ada yang pakai masker, Bu. Gimana sih Mbak Tia sini? Ya namanya anak muda, Bu. Nggak enak pakai Jangan masker. kalau penyakit ini Mbak Tia. Sekarang itu banyak ya penularannya itu dari anak muda ke orang tua Mbak Tia. Kan saya masih muda, Bu. Jadi masih sehat. Walah, itu Mbak Tia. Ya, Bu. Saya mau pulang ya. Mana. Itu kan disediakan cuci tangan. Cuci tangan. Udah bersih, Bu. Kan nggak ada kumannya. Nggak kotor juga. Oh iya, Bu. Saya mau pulang. Gimana ya Bu? Ibu sudah lihat sendiri kan Bu, banyak masyarakat desa Kepul ini masih belum pakai masker, masih belum sadar akan protokol kesehatan. Kayak yang seperti kita tahu tadi kan Bu, nggak pakai masker, terus nggak dibiasakan cuci tangan, terus nongkrong bergerombol tanpa ada jarak, kayak gitu gimana sih Bu? Gimana ya Mbak Sis, kalau kita membuat suatu kebijakan dari pemerintah desa agar masyarakatnya ini untuk meningkatkan memakai masker dan cuci tangan, gimana ya Mbak Sis? Boleh sih Bu, tapi untuk masa pandemi seperti ini kan kita nggak harus mengumpulkan banyak orang kayak gitu Bu. Jadi Ibu mending pakai ini loh Bu, aplikasi yang Google Meet itu aja Bu. Oh iya Mbak Sis, saya setuju gitu ya. Jadi nanti kita mengajak beberapa tokoh pemerintah desa ini Kepul ini, terus kemudian kita ambil perwakilan dari masyarakat aja beberapa. Jadi kita nggak perlu mengumpulkan banyak orang, cukup di Google Meet itu aja. Sekalian Ibu memberi pengetahuan edukasi kepada mereka, menginformasikan gitu aja Bu. Terima kasih. Nanti tolong ya sampean nanti sama saya nanti diatur aja jadwalnya. Oh itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Bu Lurah Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan seminar sosialisasi tentang protokol kesehatan melawan COVID-19. Berikut seminar yang akan saya sampaikan. Slide selanjutnya, apa itu COVID? COVID merupakan penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus ialah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Penyakit ini muncul awalnya di negara Cina. Virus ini juga menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, yaitu infeksi paru yang berat hingga kematian. Slide selanjutnya, yaitu bisa ditemukan gejala-gejala COVID. Yang pertama yaitu gejala paling umum, yaitu demam, batuk kering. Kedua, adanya gejala sedikit tidak umum. Yang pertama, adanya rasa tidak aman dan nyeri. Yang kedua, yaitu nyeri tenggorokan. Yang ketiga, yaitu diare. Keempat, sakit kepala. Kelima, hilangnya indera perasa. Keenam, mata merah. Dan yang ketiga, yaitu gejala serius. Yang pertama, adanya kesulitan bernafas atau sesak nafas. Yang kedua, yaitu nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga yaitu hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Yang keempat, adanya kondisi yang dapat memperberat yaitu manula. Dan yang kedua, adanya asma, diabetes, atau jantung. Slide selanjutnya dapat dilihat
grafik data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Slide berikutnya yaitu cara-cara pencegahan. Yang pertama yaitu hindari kerumunan, jaga jarak, tetap menggunakan masker atau mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua yaitu menggunakan masker saat keluar rumah atau hendak berpergian. Yang ketiga yaitu sering mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Dan yang keempat yaitu jika tidak ada air atau sabun, gunakanlah hand sanitizer atau bahan yang berbahan alkohol setidaknya 80%. Slide berikutnya yaitu pengobatan dapat. Sampai saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19 ini. Jika Anda didiagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda sebaiknya melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu yang pertama, lakukanlah isolasi mandiri selama 2 minggu atau 14 hari, dan tidak dengan keluar rumah, dan tetap menjaga jarak dengan orang dalam suatu rumah. Dan yang kedua yaitu ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Yang ketiga yaitu cuci tangan dengan sabun air mengalir atau hand sanitizer. Yang keempat adanya banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang kelima yaitu istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang kelima yaitu konsumsi obat pereda batuk atau demam dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Kemudian perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Berikutnya, yaitu tentang kebijakan protokol kesehatan pemerintah. Yang pertama yaitu karantina sosial atau kurungan penjara selama 3 hari. Dan denda yaitu 150 sampai 250 ribu rupiah sesuai dengan pasal Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020 dan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020. Dan yang kedua yaitu wajib memakai masker setiap keluar rumah serta menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah maupun tempat umum. Dan yang ketiga yaitu kepada pelanggar protokol kesehatan akan dipersilakan untuk menjadi relawan COVID-19 di desa selama 2 minggu. Yang keempat yaitu wajib melakukan rapid test khusus bagi warga yang telah berpergian dari luar daerah. Berikutnya yaitu adanya etika batuk. Yang pertama menggunakan masker. Dan yang kedua adalah tutup mulut atau hidung. Dan yang ketiga yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuang di tempat sampah. Yang kelima yaitu cuci tangan dengan air mengalir. Berikutnya, cara mencuci tangan dengan baik. Bisa dilihat di PPT ini cara mencuci tangan dengan baik. Kemudian, slide berikutnya, adanya 10 pesan gizi seimbang tips hidup sehat. Bisa dilihat masyarakat Desa Keber untuk tips-tips hidup sehat dari nomor 1 dengan nomor 10. Berikutnya, terima kasih. Presentasi dari saya, ada yang ditanyakan untuk masyarakat? Bu Lurah, saya mau tanya, Bu Lurah. Baik, Mbak Tias, silakan. Kan ini ada tips untuk kesehatan ya, Bu, ya? Ya. Tipsnya kan ada yang suruh pola makannya dijaga, olahraga teratur, tidur teratur. Tidur teratur kan, Bu Lurah?
Nggih. Itu kalau soal gizi nih Bu Lura, kan banyak masyarakat itu yang kadang itu ada yang kayak, maaf ya Bu Lura, kan ada kita menyontohkan, ada yang cuma dia tuh bekerjanya tuh cuma apa? Cuma sopir, terus apa? Tukang beca, terus tukang pokoknya yang bekerja di yang banyak berkerumunan seperti di pasar, di tempat-tempat umum gitu Bu. Kan dengan kondisi COVID seperti ini, pekerjaan mereka pun keuangannya kan terganggu nih Bu Lura. Itu gimana cara Bu Lura di desa itu gimana caranya untuk bisa tetap menjamin mutu makanan mereka juga tetap bergizi Bu Lura seperti itu. Gimana Bu caranya? Untuk saya pribadi ya, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Tias. Kita bisa menggunakan ini ya, dari desa sendiri sih belum bisa memastikan untuk kayak membagi-bagikan sembako karena pemerintah sendiri belum memfasilitasi tersebut, Mbak Tias. Kalau untuk penyediaan masker, hand sanitizer, itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk yang kesehatannya, untuk pola makan yang sehat itu masih belum ya Bu ya? Baik, belum Mbak Tias. Begitu Bu, soalnya kan semua kalau kita menjaga kesehatan, kayak hal utama yang paling dipentingkan dalam kondisi seperti ini tuh kalau hanya menggunakan masker di luar rumah, tapi kalau badannya nggak sehat kan gizinya kurang kan bisa aja Bu terserang karena daya imunnya yang kurang Bu. Makanya saya bertanya kenapa kok tidak difasilitasi nih di Desa Keper, misalnya apa setiap kepala keluarga atau keluarga yang kurang mampu tersebut diberikan fasilitas seperti pemberian sayur, ikan, lauk pauk gitu Bu. Nggak perlu yang mahal-mahal, seperti apa gitu nggak perlu. Yang penting yang sehat aja Bu. Gitu, misalnya sayuran, pemberian sayuran atau makanan yang berprotein yang tinggi. Misalnya diberiin sayur, macam-macam sayur, terus dikasih telur 1 kilo tiap rumah gitu kan sudah bisa untuk menjamin Bu nih. Gimana kalau di Desa Keper itu dikasih usulan gitu Bu, mungkin lebih menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu di era pandemi seperti ini Bu. Baik Mbak Tias, saya akan menjawab ya pertanyaannya Mbak Tias. Kalau untuk Ya. bantuan-bantuan kayak sembako, kayak telur, sayur gitu, pemerintah Desa Keper ini sudah menyediakan Mbak Tias, tapi untuk keluarga yang sudah memegang kartu PKH Mbak Tias. Oh, jadi yang Mas kalau belum terkena kayak keluarga ini, keluarga si A ini baru saja dikeluarkan dari perusahaan karena perusahaan tidak bisa memenuhi target pasar karena adanya pandemi ini. Jadi beliau belum bisa ya Bu ya untuk dapat makanan yang seperti itu ya Bu ya. Baik, belum bisa Mbak Tias. Oh gitu, jadi harus yang terdaftar di PKH dulu ya Bu? Iya Mbak Tias, betul. Jadi pihak desa itu biasanya mensurvei dulu Mbak Tias. Apakah ini itu Mbak Tias ya, datanya itu jadi kita itu ikut sebelum COVID, bukan sesudah adanya COVID gini. Iya. Jadi nih Bu ya, misalnya keluarga si A, keluarga si B yang terkena musibah akibat diberhentikan pekerjaannya karena pandemi ini, terus menemui Bu Lura nih, usul minta, Bu, saya ini minta tolong karena keluarga saya kekurangan, saya diberi bantuan gini, apakah boleh Bu jika mereka mengusulkan seperti itu ke Ibu? Kalau jawaban saya pribadi Mbak Tias ya, kalau misalkan ada masyarakat yang usul seperti itu, boleh Mbak Tias. Siapa tahu nanti saya ajukan kepada Kemensos. Saya data terlebih dahulu Mbak Tias. Oh gitu Bu, ya ya udah Bu, kalau gitu saya tuh malah khawatirnya tuh orang-orang yang kayak orang yang nggak mampu itu malah dapat
nggak dapat bantuan, Bu. Malah yang orang mampu, apalagi nih orang keluarganya orang-orang yang ada pemerintahan di desa itu malah yang dapat, Bu. Kan biasanya gitu, Bu. Apa kelurahan itu kayaknya, ini saudaraku tak kasih, saudaraku ini ada bantuan ini, uang kesejahteraan, uang bantuan COVID malah dikasih, Bu. Yang orang yang nggak mampu malah nggak dikasih. Kadang kan seperti itu, Bu. Saya menilainya tuh seperti itu. Jadi saya harapkan di pemerintahan Desa Keper ini ya, Bu ya, harus merata. Dari orang yang nggak mampu, orang yang sedang kesusahan karena pekerjaannya terkikis gara-gara pandemi ini dapat dibantu, Bu. Jadi kita itu tidak hanya melawan virus, tetapi kita juga menyejahterakan warga Desa Keper agar bisa sejahtera, Bu, meskipun di era pandemi seperti ini, Bu. Baik, Mbak Tias. Nanti saya berkoordinasi dengan sekretaris desa untuk memfasilitasi program-program bantuan selanjutnya kepada masyarakat yang tidak mampu di Desa Keper. Baik, Bu Lura. Terima kasih ya untuk sudah mendengarkan usul dan saran saya ya, Bu Lura ya. Sama-sama, Mbak Tias. Ya, Bu. Bu Lura mohon izin, saya mau menambahkan kepada Mbak Tias mengenai presentasi yang telah Ibu sampaikan. Mohon izin ya, Bu. Baik, Mbak. Gini Mbak Tias, mengenai bantuan PKH ya. Iya, Mbak. Ya. Jadi gini Mbak, mengenai bantuan itu kita tuh desa kita itu amanah Mbak, ya sesuai dengan daftar yang sudah diturunkan dari dinas sosial. Dari dinas sosial turun ke desa, kita itu hanya menyampaikan bantuannya aja Mbak. Jadi sesuai dengan daftar yang sudah diturunkan dari dinas sosial. Itu bukan bantuan saat COVID ini Mbak. Jadi sebelum COVID itu sudah ada untuk PKH itu Mbak. Terus mengenai kriteria PKH juga dari data yang diperoleh itu udah dari dulu sudah ada gitu loh Mbak. Jadi kita tuh cuma menyampaikan berdasarkan data yang sudah ada dari Dinsos, kemudian turun ke desa gitu Mbak. Tidak Terus ada gini ya, survei Mbak. atau apa gitu, Mbak. Terus gini, yang saya pertanyakan itu gini loh, Mbak. Selama pandemi ini kan banyak orang yang nggak bekerja nih ya, Mbak. Yang pengurangan. Banyak pengurangan, kan ya. Banyak pengurangan ini loh, gimana? Desa Keper untuk menanggapi banyaknya para pengangguran, banyak karyawan yang diberhentikan, yang ada di Desa Keper ini gimana, Mbak? Gimana kalau nggak? Mereka kan belum mendapatkan bantuan, belum terdaftar juga. Ini gimana caranya Desa Keper ini menanggapi tersebut? Gitu, Mbak, yang saya pertanyakan. Gitu. Iya, Mbak. Itu namanya bukan bantuan PKH, tapi bantuan sosial BLT itu, Mbak. Kalau gitu, jadi banyak bantuannya ya? Gimana, banyak Mbak? Bantuan ya, Mbak? Bantuannya itu banyak ya, Mbak? Bukan cuma hanya PKH ya? Bukan. Bantuan itu banyak dari pemerintah itu, Mbak. Ada bantuan non-tunai juga ada, PKH juga ada, terus BLT juga ada, Mbak. Bantuan COVID juga ada. Iya Mbak, saya kan sebagai orang awam yang bukan di pemerintahan Desa Keper hanya untuk menanyakan saja Mbak, gimana partisipasinya Desa Keper untuk melawan ekonomi di masa pandemi ini juga kan Mbak, juga bukan hanya kesehatan saja yang kita jaga, tapi ekonominya kan juga perlu Mbak ya, biar orang itu semuanya itu sejahtera gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk Mbak sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih untuk Mbak Siska sebagai selaku pemerintah di Desa Keper sudah mau juga menjawab pertanyaan saya yang orang awam ini yang belum tahu
apa bantuan saja yang diperoleh di Desa Keper. Terima kasih ya, Mbak. Baik, Terima Mbak kasih ya, Tia. Bu Raja. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau gitu, Iya, Mbak. seminar ini Terima kasih. saya tutup dulu, nggih. Pak Tian. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Sekian presentasi seminar sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.